Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi, rekan-rekan media yang saya cintai, yang setia menunggu sejak pagi sampai pagi lagi. Langsung aja pada intinya, update penanganan kasus DMT alias DS. Yang pertama kita sampaikan, saudara DS telah memenuhi panggilan sebagai saksi dan hadir menghadap penyidik Direktorat Siber tadi pagi jam 10. Tentunya dilakukan prokes. Sebelum dilakukan pemeriksaan, dilakukan swab dulu dan hasilnya negatif. Kemudian setelah itu, saudara DS diperiksa sebagai saksi mulai jam 10.10 sampai dengan tadi pukul 23.30. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 13 jam, namun dalam masa pemeriksaan tersebut tentu diselingi waktu isoma, istirahat ataupun melakukan kegiatan lain, juga makan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, setelah itu dilakukan gelar perkara. Gelar perkara setelah memperhatikan pemeriksaan para saksi, juga pemeriksaan ahli, ada ahli ITE, ahli bahasa, ahli hukum, dan juga pemeriksaan terhadap saksi korban, maka dilakukan gelar perkara. Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, saudara DS langsung dilakukan penangkapan, dan setelah dilakukan penangkapan, saat ini masih dilakukan atau masih dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka. Tentu ini melihat sangkaan ya terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan dijerat dengan beberapa pasal secara berlapis. Ada Undang-Undang ITE, ada KUHP, dan ada Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang atau TPP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, malam ini juga atau setelah ini, saudara DS dilakukan penahanan. Tentu ada beberapa alasan mengapa yang bersangkutan nanti akan dilakukan penahanan, yaitu alasan subjektif dan objektif. Alasan subjektifnya adalah dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi perbuatan kembali, dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Itu alasan objektifnya adalah, saya katakan tadi, ancaman di atas 5 tahun, di mana ancaman TPPU-nya adalah 20 tahun. Itu saja yang kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan. Pak, bakal ada aset-aset yang bakal disita nantinya untuk dia sendiri? Jadi saya sampaikan barang bukti yang disita. Yang pertama ada handphone
jenis iPhone 13 milik tersangka, kemudian akun YouTube dengan nama King Salmanan, kemudian ada 2 akun email yang terkoneksi dengan akun YouTube dan akun Quotex. Kemudian ada 1 bundel mutasi rekening bank atas nama tersangka, dan ada bundel bukti transfer, deposit dan withdraw. Terakhir 1 buah flash disk yang berisi file hasil download video YouTube King Salmanan. Tentu proses ini masih berjalan. Akan dilakukan juga tracing terhadap aset ya, milik tersangka, dan juga tracing aliran dana yang mengalir dari rekening tersangka ataupun menuju rekening tersangka yang terkait dengan tindak pidana ini. Tentu setelah itu dana ataupun aset yang berasal dari tindak pidana ini akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Yang lain? Nama-nama lain yang mungkin terseret nggak Pak dari kasusnya DS ini Pak? Sementara masih tersangkanya masih yang bersangkutan DS dan tentu masih didalami oleh penyidik. Pak, terancam dimiskinkan juga nggak Pak? Apa pertanyaannya? Terancam dimiskinkan juga nggak? Yang jelas kita akan melakukan penyitaan terhadap semua aset yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Ya, jawabannya ya. Jadi terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Artinya semua aliran dana yang diberikan dari yang bersangkutan, dari tersangka kepada siapapun, apakah kepada keluarga atau kepada orang lain, pihak manapun, yang mana dana tersebut bersumber dari tindak pidana yang dilakukan, maka akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Selama pemeriksaan DS gimana Pak? Apakah kooperatif atau mungkin disulit? Dalam pemeriksaan tadi sangat kooperatif. Jadi yang bersangkutan mengakui apa yang dia perbuat dan memberikan penjelasan dengan lancar ya, terhadap penyidik. Ada 90 pertanyaan yang diberikan kepada saudara DS pada saat pemeriksaan sebagai saksi. Untuk saudara Inderken besok pagi ya kita. Jadi malam ini kita fokus untuk rilis masalah DS. Ini cukup? Pasal cukup ya? Kan tadi apa perlu saya panjangin pasal kan enggak ya? Sama kayak Intrakens kan ya Pak ya? Ya? Sama kayak Intrakens ya Pak? Pasalnya aja ya, enggak usah saya campur. Pasalnya pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ancamannya 6 tahun penjara. Kemudian pasal 378 KUHP, ancaman penjaranya 4 tahun, dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun penjara. Ada lagi? Cukup ya? Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf teman-teman menunggu, kita juga ingin cepat. Sekali lagi terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.